Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ismi Maulidatur Rizki. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11, yaitu tentang bab fluida statis. Untuk submateri, kita akan membahas mengenai massa jenis, tekanan, dan hukum Pascal. Fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis merupakan bagian dari fluida. Nah, kalau ditanya fluida itu apa? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk dari fluida mengikuti bentuk dari penampung atau wadahnya. Yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan zat gas. Fluida itu dibagi menjadi dua, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini kita akan membahas mengenai fluida statis. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian fluida. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari statis. Statis artinya diam atau tidak bergerak. Jadi, fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Fluida statis adalah salah satu cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam atau tidak bergerak. Jadi, fluida statis ini membahas tentang suatu tekanan fluida atau yang diberikan oleh fluida pada suatu objek yang berada di dalamnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang massa jenis. Sebelum kita membahas tentang massa jenis, coba perhatikan gambar ini. Nah, kalau dilihat, kenapa minyak selalu berada di atas dan tidak dapat menyatu dengan air? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kita temukan jawabannya setelah kita membahas tentang massa jenis. Jadi, massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa partikel zat tiap satuan volume, di mana secara sistematis dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, dengan Rho adalah massa jenis zat, satuannya kilogram per meter kubik, M adalah massa zat, satuannya kilogram, V adalah volume zat dengan satuan meter kubik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar high heels, flat shoes, dan sneakers. Coba bayangkan lebih sakit mana ketika kita diinjak dengan orang yang sama tetapi menggunakan sepatu yang berbeda. Yaitu saat diinjak dengan high heels atau saat kita diinjak dengan flat shoes maupun sneakers. Jawabannya pasti akan lebih sakit saat kita diinjak dengan high heels. Kenapa? Karena tekanan pada sepatu high heels bertumpu pada satu titik yang luas permukaannya kecil sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sehingga walaupun diinjak dengan orang yang sama sehingga besar gayanya sama, tetapi karena luas permukaannya berbeda sehingga menghasilkan tekanan yang berbeda. Semakin kecil luas penampang, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas permukaan, di mana secara matematis dirumuskan dengan P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, satuannya Pascal, F adalah gaya tekan, satuannya Newton, A adalah luas permukaan tekan, satuannya meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yakni tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak.
Semakin dalam suatu titik di dalam fluida, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman benda, satuannya meter. Dari mana persamaan tersebut kita dapatkan? Sebelumnya kita telah belajar tentang rumus dari tekanan, yakni P sama dengan F per A. Karena ini tekanan hidrostatis, yang bekerja adalah gaya berat, maka F diganti dengan W, sehingga P sama dengan W per A, di mana W adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi, sehingga diperoleh persamaan P sama dengan M dikali G dibagi dengan A. Kemudian kita tahu bahwa sebelumnya kita belajar tentang Rho atau massa jenis yang dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, sehingga bisa kita dapat persamaan massa dengan cara mengalihkan Rho dengan V. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh P sama dengan Rho dikali V dikali G dibagi dengan A. Kemudian kita turunkan persamaan volume, yaitu H dikali dengan A, sehingga diperoleh P sama dengan Rho dikali H dikali A dikali G dibagi dengan A. Karena atas bawah ada A atau luas penampang, maka bisa dihilangkan, sehingga diperolehlah rumus tekanan hidrostatis, yakni pH sama dengan Rho GH. Oke, sekarang bagaimana kalau seandainya tekanan dari luar kita perhitungkan? Maka tekanan yang dihasilkan adalah tekanan mutlak atau tekanan total. Jadi, tekanan mutlak atau tekanan total adalah tekanan pada dasar bejana yang dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Secara matematis diperoleh dari penjumlahan antara tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis, yang dituliskan dengan P total sama dengan P0 ditambah pH. Apabila dijabarkan tekanan hidrostatisnya, maka diperoleh P total sama dengan P0 ditambah Rho dikali G dikali dengan H. Dengan P0 adalah tekanan udara luar, besarnya adalah 1 atm, yaitu setara dengan 76 cm3, setara dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah tinggi zat cair atau kedalaman zat cair, satuannya meter. pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar yang diam besarnya adalah sama. Jadi, kalau diperhatikan ketika bejana seperti pada gambar, walaupun bentuknya berbeda, tetapi ketika kita isi dengan fluida yang sama jenisnya, ternyata dalam keadaan setimbang ketinggian fluida tersebut akan sama, sehingga tekanan hidrostatis pada dasar bejana masing-masing juga sama besar. Jadi, hukum utama hidrostatis ini dapat dimanfaatkan untuk pemasangan infus dan untuk menentukan massa jenis suatu zat cair dengan menggunakan
pipa U. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan hukum utama hidrostatis pada pipa U. Sebelumnya, kita tahu bahwa pipa U itu berfungsi untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Misalnya, kita tidak mengetahui jenis dari suatu minyak, maka kita dapat mengetahuinya dengan cara menggunakan pipa U. Dari mana rumusnya kita dapatkan? Rumusnya didapatkan dari hukum utama hidrostatis yang menyatakan bahwa tekanan di sembarang titik pada zat cair yang diam itu besarnya sama. Jadi P1 itu sama dengan P2. Karena ini tekanan hidrostatis, maka ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Karena percepatan gravitasinya sama besar, maka bisa dihilangkan sehingga didapatlah hasil akhir berupa rumus ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2, di mana delta H adalah H2 dikurangi H1. Delta H adalah perbedaan tinggi zat cair. Pembahasan selanjutnya mengenai penerapan hukum Pascal. Di antaranya adalah mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, dongkrak hidrolik, mesin dongkrak pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Untuk memahami materi-materi tadi, coba kita kerjakan beberapa soal berikut ini. Dari soal nomor 1, kita peroleh atau kita ketahui bahwa ketinggian air adalah 85 cm atau sama dengan 0,85 meter. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Tekanan udaranya adalah 1 atm atau sama dengan 105 Pascal. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar dari tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak di dasar bejana. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dahulu. Ini tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dirumuskan dengan pH sama dengan ρ dikali G dikali dengan H, di mana jika nilainya kita masukkan, maka hasil akhirnya akan diperoleh 8,5 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian yang kedua ada tekanan mutlak, dirumuskan dengan PM sama dengan PU ditambah pH. Kita masukkan nilainya dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu menjadi 1,085 dikali 105 Pascal. Soal yang kedua. Dari soal kedua kita ketahui bahwa ketinggian kolam minyak yaitu 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Ketinggian kolam air adalah 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Untuk massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah massa jenis dari minyak. Oke, kita jawab. Tekanan minyak sama dengan tekanan air, sehingga jika dijabarkan menjadi ρ minyak dikali G dikali H minyak sama dengan ρ air dikali G dikali ketinggian air atau H air, di mana karena percepatan gravitasinya sama, maka bisa dihilangkan sehingga ρ minyak dikali H minyak sama dengan ρ air dikali H air. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui kita masukkan sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 500 kg per meter kubik. Soal yang ketiga, diketahui bahwa
Massa mobil yaitu 3 ton sama dengan 3000 kg. Untuk diameter tabung kedua 25 cm. Diameter tabung pertama 5 cm. Kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya pertama atau F1. Maka kita jawab gaya kedua pada sistem ini adalah gaya berat mobil. Oleh karena itu besarnya F2 adalah F2 sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, yaitu 3000 dikali 10 sama dengan 30.000 Newton. Untuk mencari F1 maka dituliskan rumus menjadi F1 sama dengan D1 dibagi dengan D2 dikuadratkan dikali dengan F2 sehingga dimasukkan nilainya, mendapat hasil akhir sebesar 1.200.000 Newton. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.